Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Betadin. Nama saya Dendi sebagai kameramen. Nama saya Zaran sebagai pencatat jawaban. Nama saya Rifki sebagai pewawancara dokter. Nama saya Yuda sebagai pewawancara dokter. Dan hari ini kami akan mewawancarai Dokter Witra Anggriani untuk menanyakan seputar sistem reproduksi manusia. Selamat malam dok, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan nama saya SMP Madinah, mau izin mewawancarai dokter. Pertanyaan pertama, nama lengkap dokter dan di mana dokter bekerja sekarang? Nama saya Dr. Witra Anggriani. Saat ini saya bekerja di RSUD Kabupaten Bintan, tepatnya di Kijang, Kijang Kota. Sudah berapa lama menjadi dokter? Sama, saya lulusnya tahun 2007, jadi 18 tahun saya sudah menjadi dokter umum. Tiga, apa masih motivasi dokter untuk menjadi dokter? Dulu ya, kenapa mau jadi dokter ya? Awalnya gimana ya? Ingin mendapatkan ilmu ya, karena saya suka di bidang biologi ya dulu, jadi senang aja gitu mempelajari tentang manusia apa semua ya, dengan mempelajari tentang manusia itu, saya tertarik bisa untuk mempelajari kesehatan manusia ya. Dan terlepas dari itu memang tujuan dokter dari dokter itu tugasnya mulia, bisa menyembuhkan orang, membantu orang ya. Keempat, dokter sekarang bekerja di bidang mana? Saya di Rumah Sakit Umum Daerah Bintan, kebetulan saat ini menjadi kepala seksi pelayanan medik di RSUD Bintan. Kelima, apakah lingkungan sekitar dapat mempengaruhi bagian alat reproduksi manusia? Jelas, pengaruh dari lingkungan itu ada, contohnya dari makanan, kebiasaan ya, kebiasaan merokok, minum polusi tinggi, itu mempengaruhi ke alat reproduksi juga, ada tubuh yang lain ya, termasuk bahaya sinar radiasi, bahan kimia, itu semuanya pengaruh. Keenam, apa saja penyakit kanker yang bisa terjadi di organ reproduksi pria? Nah pria ini paling sering itu kanker ini prostat itu sekelenjar. Pada pria yang pasti punya prostat, jadi biasanya kanker prostat, kanker testis, kanker penis ya. Biasanya itu sih. Ketujuh, apa saja penyakit kanker yang terjadi di organ reproduksi wanita? Wanita ya, paling sering itu kanker serviks atau dikenal juga kanker leher rahim. Terus ada kanker uterus, ada kanker ovarium, ada kanker vagina. Semua bagian dari organ reproduksi bisa berpotensi menjadi kanker. 8. Penyakit apa saja yang dokter sering temui di alat reproduksi manusia? Nah, yang paling sering saya temui ya kalau yang di klinik itu biasanya ya paling sering itu seperti kalau yang wanita itu sering keputihan, nah, keputihan atau vaginitis itu biasanya, atau pada laki-laki itu sering tuh keluarnya kencing anak, kalau kita bilang gonore atau rajasina, sifilis, nah itu paling sering. Kalau yang lain juga ada kayak kutil di alat kelamin juga sering. Terus sama varises pada testis, varikopel, atau ada juga hernia pada alat skrotum, hernia skrotalis itu juga sering juga dijumpai. Kesembilan, bagaimana cara mengatasi penyakit kanker di alat reproduksi manusia? Cara mengobati ya. Secara umum semua kanker biasanya ya ada yang bisa diterapi dengan operasi yang pertama. Yang kedua bisa dengan kayak
terapi radiasi, yang ketiga dengan kemoterapi, yang keempat dengan terapi hormon. 10. Apa saja edukasi yang bisa dokter sampaikan kepada remaja-remaja seperti kami agar terhindar dari penyakit yang Mungkin kalau secara umum baik itu remaja pria dan wanita, yang penting jaga kebersihan tubuh ya, rajin ganti baju teratur, terus yang kedua rajin periksa kebersihan organ tubuhnya sendiri ya, misalnya ini kok kenapa ada benjolan ya, ini kenapa ada luka ya, ini kenapa bengkak ya, itu harus tahu dengan diri kita sendiri. Oh ini kok bentuknya kok lain ya, ini kok ada keputihan ya. Nah itu kita harus periksa diri kita sendiri. Dan kalau memang ada tanda-tanda yang mencurigakan ya lapor sama orang tua, untuk mungkin harus diperiksa oleh dokter atau tenaga kesehatan lain. Nah, terus edukasi berikutnya itu tak lain dengan vaksin. Kalau di SD itu ada vaksin HPV untuk kelas 5 dan kelas 6. Itu vaksin itu untuk mencegah kanker serviks. Vaksin HPV itu salah satu program pemerintah untuk siswi kelas 5 dan kelas 6 untuk mencegah kanker rahim. Selanjutnya tidak boleh merokok ya. Merokok itu bisa menyebabkan namanya zat-zat yang tidak baik ya bagi tubuh. Nah itu bisa bikin kita selain kanker yang tadi disebutkan, bisa kanker paru ya, semua kanker bisa dari rokok. Terus kemudian jaga kebersihan, vaksin, menjaga kebersihan diri, ya gitu. Oke baik, itu aja mungkin dari kami. Terima kasih ya sebelumnya, dan mungkin maaf sekali lagi dok mengganggu waktunya. Dan bermanfaat yang itu yang informasi yang ibu berikan untuk kalian semua ya. Terima kasih.